Nah, oke. Dan lu pastinya dong jangan curang. Udah ya. Hai guys, kita dari kelompok 2. Di sini kita mau sedikit ngebahas tentang revolusi ekonomi syariah. Pertama-tama kenalin dulu, nama saya Hanifah Mindana. Nama saya Nirlina Daukatiana. Nama saya Agus Rashid Aneko dan nama saya Tegar Maulana. Pertama-tama, gue tuh penasaran banget belakangan ini kenapa banyak banget orang bilang revolusi ekonomi syariah, kayak bahas tentang revolusi ekonomi syariah gitu. Nah, setelah gue cari tahu, setelah gue baca-baca, ternyata gara-gara sistem konvensional tuh sering banget bikin krisis. Contohnya seperti krisis Asia tahun 1997 dan global 2000 tahun 2008 yang sampai dijelasin panjang sama International Monetary Fund. Ekonomi syariah itu dianggap lebih stabil karena melarang riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang gak jelas. Tapi namanya stabil itu gimana kan? Maksudnya aku aman gitu. Bukan aman 100% juga, tapi lebih kepada real ini. Karena transaksi harus ada aset realnya. Jadi nggak ada tuh produk keuangan yang cuma modal spekulasi doang. Oh iya. Itu cocok sama pemikiran klasik juga ya. Kayak Abu Yusuf yang jelasin pajak itu harus wajar biar ekonominya nggak miskin. Terus Al-Ghazali yang dari dulu udah bilang transaksi itu harus ukur dan nggak boleh saling menipu. Dan yang paling sering disebut ya teori fiskalnya Jim Halpern. Teori pajak yang naik itu apa? Teori pajak itu ya, yang kalau misalkan naik, bikin ekonomi itu melemah. Iya itu, dan itu mirip banget sama teori modern. Makanya pemikiran dia dipakai di literatur ekonomi sampai sekarang. Berarti fondasinya udah kuat banget ya dari dulu. Makanya pas masuk era modern tuh pemikir kayak Muhammad Basir sama Muhammad Chapa jadi penting. Chapa tuh ngejelasin bahwa ekonomi syariah tuh lebih tahan krisis karena harus berbasis aset nyata, transparan, dan distribusinya tuh lebih merata. Tapi beneran kebukti gak sih maksudnya tuh di dunia nyata gitu? Bukti dong, kan banyak sekali tuh jurnal internasional ya, kayak pakai model Amnesia Chaka, dan dia juga dipakai dalam kebijakan di berbagai negara Timur Tengah. Indonesia juga ngikutin tuh prinsip-prinsip itu dalam pengembangan keuangan syariah. Ngomong-ngomong soal Indonesia, gue baca laporan dari Bank Indonesia sama OJK. Aset industri keuangan syariah tuh naik tiap tahun. Bahkan Indonesia jadi salah satu pemain besar di pasaran gitu. Terus International Islam Financial Market Indonesia termasuk juga yang paling diminati global. Serius? Berarti itu kan cuma konsep doang. Iya, udah praktek nyata bukan teori yang cuma itu. Sebenarnya kita juga punya lembaga yang ngatur itu semua, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah kan. Mereka tuh ngebangun ekosistem syariah dari segala arah. Contohnya dari bank, UMKM, industri halal, zakat, bahkan wakaf yang produktif gitu. Makanya muternya jadi cepat ya. Jadi nggak nunggu satu sektor berkembang dulu. Iya, langsung berbareng-bareng. Terus sekarang juga tambah kenceng gara-gara digital kayak fintech syariah, digital syariah, sampai zakat dan wakaf online. Orang jadi tinggal klik. Dan lebih transparan juga kan, karena kan datanya tuh kelihatan, jadi tuh orang tuh rata-rata pada percaya. Makanya revolusi ekonomi syariah tuh bukan cuma tren saat, tapi hasil dari pemikiran klasik, teori modern, terus regulasi negara, teknologi, masyarakat yang mulai berubah. Sih benar, ini revolusi yang beneran terjadi dari akar teori sampai prakteknya langsung. Jadi kalau dirangkum gitu ya, revolusi ekonomi syariah itu intinya pergeseran besar dari ekonomi yang penuh spekulasi ke ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berbasis aset real. Dari pemikiran klasik kayak Ibn Khaldun itu dilanjutin pemikiran modern kayak Capra, terus didukung negara lewat regulasi. Dan akhirnya tuh nyampe ke tahap sekarang yang udah digital dan gampang diakses.
Dan yang bikin disebut revolusi karena perubahan yang terjadi nggak cuma di satu titik, tapi pemikirannya juga berubah, lembaganya tuh juga berkembang, kemudian teknologinya maju, sampai pola konsumsi dan cara masyarakat yang mengatur uang itu juga itu berubah. Indonesia juga lagi di momentum yang bagus banget. Data dari lembaga resmi nunjukin pertumbuhan data, terus ekosistem syariah makin lengkap, dan peminatnya juga makin banyak. Jadi ini bukan cuma konsep, tapi benar-benar jalan. Ya singkatnya sih ekonomi syariah itu jadi relevan banget karena lebih stabil, lebih etis, dan juga lebih merata seperti itu. Dan revolusi ini bakal terus berkembang sih kalau menurut gue ya. Selama regulasi, teknologi, dan pemahamannya itu ikut bergerak bareng. Jadi baik juga untuk masa depan ekonomi syariah selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, kayaknya cukup sekian ya dari kelompok kita. Kalau misalkan kalian ada yang mau pelajarin tentang revolusi ekonomi syariah yang lebih lanjut, paling bisa komen di bawah. Oke, segitu dulu dari kita. See you guys. Dah.